Shalom, selamat pagi, Papa, Mama, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya sehat dan selalu sukacita. Oh iya, Kak Martin tidak sendirian loh. Kakak ditemani sama Kak Titi dan Yesaya. Halo, senang sekali dapat berjumpa lagi. Halo teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai kebaktian online Sekolah Minggu GKI Gayung Sari. Sebelumnya ada peraturan-peraturan yang akan kita taati bersama. Oke? Pertama, pakailah baju yang rapi seperti saat kita ke gereja. Kedua, tidak sambil makan. Tidak mainan. Keempat, sikap yang baik. Tidak tidur-tiduran, apalagi ngobrol. Karena mata Tuhan melihat kita. Ayo adik-adik, kita siapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau sungguh baik. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan Yesus dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita pujikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Bapa, ku datang padamu. Kita mau menaikkan syukur kita pada Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus selalu menjaga kita setiap saat loh. Betul sekali. Kakak undang semua bangkit berdiri ya. Kita pujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo mari adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, ada teman kita loh yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesaya sudah memuji Tuhan. Adik-adik bisa loh mengirimkan video yang berisi pujian, tarian, puisi, atau kesaksian ke kakak sekolah minggu supaya dapat ditampilkan di kebaktian online selanjutnya. Baiklah adik-adik, kita memuji Tuhan lagi ya dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, kita semua
Semua tepuk tangan ya adik-adik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu Baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Yeay. Wow, Tuhan Yesus memang sangat baik. Bahkan sampai selama-lamanya Dia selalu baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan apa ya? Berita firman Tuhan. Betul. Kita siapkan hati, telinga, mata, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya dapat duduk dengan baik dan konsentrasi mendengarkan serta dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 44 dengan judul Kapal Terkandas. Saya bacakan ya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu.
Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertapah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal mereka, menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau,
lalu meninggalkan sao-sao itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Ada di dalam kapal saat badai adalah pengalaman yang sangat menakutkan adik-adik. Kapal terombang-ambing oleh gelombang yang besar, dan sewaktu-waktu dapat tenggelam, tergulung ombak besar, dan menabrak batu karang. Pengalaman ini juga dialami oleh Rasul Paulus adik-adik saat menjadi tahanan bangsa Romawi dan dibawa berlayar menuju Roma. Rombongan Rasul Paulus dipimpin oleh seorang perwira bernama Julius. Sebelum berangkat, Paulus memberi peringatan kepada perwira Julius. Aku melihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian yang sangat besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita semua. Perwira menanggapi dengan sikap marah. Diam, tahanan. Tahu apa engkau tentang laut dan pelayaran dibandingkan dengan jurumudi yang sudah bertahun-tahun mengarungi samudra luas? Perwira Julius memerintahkan kapal itu berlayar menuju Roma tanpa memedulikan peringatan Paulus. Selama beberapa waktu, kapal berlayar dengan tenang membelah lautan. Cuaca sangat baik dengan angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanan kapal itu. Namun, pelayaran yang tenang itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba datanglah badai dan angin kencang melanda kapal. Badai itu semakin lama semakin menghebat. Kapal terombang-ambing dihantam ombak besar, dan semua yang berada di dalam kapal merasa ketakutan yang luar biasa. Semua penumpang terlihat sangat panik. Kapten kapal lalu berteriak memberikan perintah. Buang semua muatan kapal ke tengah laut. Awak kapal segera membuang muatan kapal ke tengah laut yang sedang menggelora diterjang badai. Meski muatan sudah dibuang, adik-adik, kapal itu tetap terombang-ambing dimainkan oleh gelombang laut yang besar. Berhari-hari lamanya, badai dahsyat itu tidak kunjung mereda. Bulan, bintang, bahkan matahari sampai tertutup awan dan hujan yang sangat deras. Seluruh awak dan penumpang kapal semakin ketakutan dan putus harapan. Mereka merasa tidak akan selamat dari amukan badai. Mereka juga kelaparan karena berhari-hari tidak makan di tengah terjangan badai. Rasul Paulus melihat ketakutan dan kecemasan awak kapal dan para penumpang. Paulus segera berdiri dan dengan tangannya yang masih terbelenggu, Paulus berkata, "Wahai awak kapal dan penumpang, jika kalian mengikuti saranku untuk tidak berlayar dari kereta, tentu kita tidak mengalami segala kesukaran ini. Tapi sekarang dengarkanlah aku." Saat suara badai dan petir yang menggelegar, Paulus menyaringkan suaranya agar bisa didengar oleh semua orang.
tabahkanlah hati kalian, kita semua akan selamat dan tidak akan binasa karena badai ini. Semalam malaikat Allah yang aku sembah datang ke sisiku dan berkata, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Oleh karena kemurahan dan kuasa Allah, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat. Kuatkanlah hatimu sekalian. Aku percaya bahwa Allah akan menyelamatkan kita sesuai yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus menamparkan kapal ini ke sebuah pulau. Malam itu adalah malam ke-14 kapal diserang dan diombang-ambingkan badai. Sesudah lewat tengah malam, para awak kapal menduga mereka sudah dekat dengan daratan. Batu juga dilemparkan ke laut untuk mengetahui seberapa dalam dasar lautan. Dan ternyata dalam lautan di tempat itu sekitar 20 depa. 1 depa itu sama dengan 1,8 meter adik-adik. Setelah beberapa saat, awak kapal kembali melemparkan batu duga dan ternyata semakin dalam lautan adalah 15 depa sebagai pertanda bahwa daratan semakin dekat. Tanpa disadari, sebagian awak kapal diam-diam menurunkan sekoci dan hendak melarikan diri meninggalkan kapal. Mereka merasa daratan sudah dekat dan menyelamatkan diri sendiri. Paulus mengetahui perbuatan mereka dan kemudian berteriak kepada perwira kapal, "Jangan biarkan mereka meninggalkan kapal. Mereka tidak mungkin selamat dari badai ini." Ya adik-adik, tinggi air kan masih 15 depa saat itu. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua untuk makan. Katanya, "Kita semua sudah berhari-hari terombang-ambing badai ini. Kita semua sudah menanti-nanti badai ini reda. Mari kita makan untuk menambah kekuatan. Karena Allah akan menyelamatkan kita dan tidak membiarkan kita kehilangan selai rambut pun." Sambil berkata demikian, Paulus mengambil roti lalu mengucap syukur kepada Allah. Roti itu kemudian dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada semua yang ada di dalam kapal. Semua orang makan dengan lahap, sehingga pulihlah kekuatan tubuh mereka. Sesudah kenyang, mereka semua membuang muatan gandum ke laut agar kapal semakin ringan. Saat hari menjelang siang, tiba-tiba terdengar suara dari pengintai kapal, "Aku melihat daratan! Aku melihat daratan!" Semua orang terkejut dan gembira. Mereka melihat dari kejauhan tampak sebuah teluk dengan hamparan pasir pantainya. Perwira kapal memutuskan untuk mengarahkan kapal menuju daratan itu. Layar topang dipasang, kemudian diarahkan menuju pantai yang terlihat dari jauh. Tiba-tiba kapal terguncang dan terdengar suara benturan yang sangat keras. Perwira kapal lalu menyuruh anak buahnya memeriksa keadaan. Ternyata kapal telah menabrak busung pasir yang mengakibatkan haluan kapal terpancang dan kapal tidak dapat bergerak sama sekali. Sementara anak buah kapal yang lain melaporkan bahwa keadaan buritan kapal hancur karena terpukul gelombang. Perwira kapal terus menerima laporan kondisi kapal yang tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Salah seorang prajurit berkata, "Perwira, izinkanlah saya membunuh tawanan agar mereka tidak melarikan diri." Mendengar permintaan prajurit itu, perwira kapal memberi perintah, "Kita tidak akan membunuh tawanan. Persiapkan diri kalian masing-masing untuk terjun ke laut dan berenang ke daratan." Semua penumpang kapal itu satu persatu terjun ke laut. Mereka bergegas berenang menuju daratan yang sudah tidak jauh lagi. Akhirnya, semua penumpang kapal sampai di daratan.
Mereka semua selamat dan bersuka cita. Paulus pun mengucap syukur karena Tuhan menyelamatkan dan melindungi dari badai yang menakutkan. Adik-adik, percayalah, Tuhan juga akan menolongmu dalam segala situasi. Pasti Tuhan menyertaimu seperti Ia menyertai Paulus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada umat-Mu. Engkau selalu bersama-sama kami dalam setiap keadaan. Ajari kami untuk selalu menyandarkan hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Paulus ke Roma. Paulus sudah dilindungi Tuhan dari bencana. Tuhan Yesus juga akan selalu melindungi kita adik-adik. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun ada. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, persembahan untuk sekolah minggu dapat kalian kumpulkan dahulu pada amplop persembahan kalian ya, dan dikumpulkan saat kita bisa sekolah minggu bersama-sama kembali. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menguduskan persembahan kami. Berkati orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk bangsa Indonesia. Tolonglah bangsa kami dan pulihkanlah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati tenaga medis, dan sembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Kami mohon pandemi COVID-19
segera berakhir dan kami bisa bertemu lagi di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan aktivitas. Halo adik-adik, aktivitas hari ini adalah membuat kolase perahu. Nah, kita siapkan kertas 1 lembar, kertas warna-warni atau kertas koran atau kertas apapun yang ada di rumah adik-adik. Kemudian alat tulis, boleh pensil, boleh ballpoint ataupun spidol. Kemudian ada lem ya adik-adik. Nah, pertama-tama kita sobek-sobek dulu ya kertas yang warna-warni atau kertas korannya ya. Kemudian setelah kita sobek-sobek, kita sobek kecil-kecil. Nah, selanjutnya kita gambar perahu di kertas yang putih. Setelah kita gambar perahu, kertas yang sudah kita sobek-sobek tadi kita tempelkan menggunakan lem. Nah, kita tempelkan ya. Nempelnya yang rapi adik-adik ya. Nah, setelah ditempel, kemudian ada ayat hafalan. Tahu nggak adik-adik ayat hafalan hari ini? Di Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, Yesaya 41 ayat 10a. Adik-adik boleh menambahkan ya, hujan, awan, bendera, dan lautan. Kerjakan yang bagus ya adik-adik ya. Boleh dibantu mama ataupun papa loh. Kalian pasti bisa. Kalian memang hebat. Nah, adik-adik, jika sudah selesai aktivitasnya, sebaiknya bantu orang tua kita untuk membereskan dan membersihkannya. Adik-adik dapat mengirimkan foto hasil aktivitas kalian kepada kakak sekolah minggu. Ucapkan terima kasih kepada papa dan mama yang sudah membantu adik-adik untuk mengikuti kebaktian online di rumah. Sampai jumpa semuanya. Tetap di rumah saja, rajin cuci tangan, Makan makanan sehat, istirahat yang cukup, Dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.